Allah janjikan bagi orang yang terus merawat iman takwanya. Dalam surah Al-Talaq yang pertama ayat kedua itu wa may yattaqillah, yang akhirnya ya. Ayat 2-nya tuh yang di penghujung, yang di akhirnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang yattaqillah, bertakwa kepada Allah, selalu memperbaiki keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, makhraja, Allah kasih jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dia hadapi. Diberikan dia musibah lantaran dia terus memperbaiki ketakwaannya, keimanannya kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Allah kasih makhraja. Ya. Jadi sangat ya berkaitan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah itu ya, solusi-solusi yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini janji Allah yang pertama bagi orang yang terus ya Bunda memperbaiki keimanan ketakwaannya. Lalu yang kedua adalah di dalam di dalam surah At-Talaq tadi, bagaimana janji Allah yang kedua? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang terus memperbaiki, menjaga, merawat keimanan ketakwaannya, yarzuq, Allah kasih rezeki. Dalam bahasa Al-Quran, min haitsu la yahtasib, yang tidak pernah disangka-sangka. Nah ini rezeki. Kan perdebatan yang namanya rezeki itu. Ya, banyak orang yang menyebutkan yang namanya rezeki itu bukan hanya sebatas materi, diberikan kesehatan, ya. Ditakdirkan kita bertemu dengan orang-orang yang soleh, bercampur baur kita dengan orang-orang yang solihin, ya, orang-orang yang selalu dekat kepada Allah, itu suatu rezeki. Sekarang kalau hanya rezeki itu dimaknai sebatas ya materi, ya, tidak menyebutkan rezeki itu kesehatan dan lain sebagainya, maka orang mendefinisikan yang namanya rezeki sesuatu yang sudah masuk ke dalam perut, itu rezeki. Unda suatu contoh, ya, ini gelas saya minum, inilah rezeki saya yang sudah dalam perut. Ya, itu definisi rezeki. Berarti kalau belum masuk ke perut, belum rezeki kita. Ya, sesuatu yang masih di luar, di kantong kita, ya, di depan kita belum tentu. Bahkan sering dikasih contoh ketika orang makan, udah di mulutnya ada tulang nyangkut, dia muntahkan, dimakan sama kucing, rezeki kucing ini yang udah di mulut. Karena rezeki itu sesuatu yang sudah masuk ke dalam perut. Dan orang akan ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia terus memperbaiki keimanan dan ketakwaannya. Masih ingat kisah daripada Imam Syafi'i dengan Imam Maliki tentang rezeki? Imam Maliki itu kan gurunya, Imam Syafi'i itu muridnya. Bahwasanya kalau Imam Syafi'i itu ya kalau ingin mendapat rezeki kerja. Anda gak kerja gak akan dapat rezeki. Itu prinsip fatwa Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki gak mesti kerja. Gitu kan dia. Sehingga kan ada dalam kisahnya itu kan perdebatan. Datang Imam Syafi'i ke Imam Maliki. Wahai Imam Maliki, bagaimana sih fatwamu tentang rezeki? Kata Imam Maliki, kalau saya tentang rezeki itu, hai Imam Syafi'i, nggak perlu kerja lah. Rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Wah, nggak bisa, kata Imam Syafi'i. Kalau saya harus kerja, kita kerja dapat rezeki. Ayo kita buktikan fatwa siapa yang benar, fatwa siapa yang benar. Akhirnya Imam Syafi'i kan pulang. Di tengah jalan Imam Syafi'i yang melewati sebuah kebun korma dan kebun anggur, ada orang yang punya. Nah, Imam Syafi'i kepingin membuktikan fatwanya. Kalau saya menginginkan anggur dan korma, saya harus kerja di situ. Kerja Imam Syafi'i di situ. Setelah dia selesai kerja, benar, wahai Syafi'i, kamu telah kerja di tempat saya. Nih, upahmu, saya kasih korma, saya kasih anggur. Kan fatwanya benar. Kerja dulu dia, baru dapat anggur dan korma. Buah dibawa anggur dan korma ini ke gurunya Imam Syafi'i, Imam Maliki. Menerangkan bahwa fatwa saya menang, fatwa saya benar. Singkat cerita ketemu di rumahnya Imam Maliki. Wahai Imam Maliki,
Ini saya bawa anggur, saya bawa korma. Ini menandakan fatwa saya benar. Kenapa? Karena rezeki itu harus kerja. Untuk mendapatkan anggur dan korma ini saya tadi kerja di kebun yang orangnya kebetulan ada di sana yang memiliki kebun dan korma. Ketika saya selesai kerja, saya diberikan anggur dan korma. Fatwa saya benar. Sekarang fatwamu mana? Soalnya begitu. Apa kata Imam Maliki? Ketahuilah wahai muridku Imam Syafi'i, saya sudah 2 hari kepingin makan anggur dan korma. Gitu kan ceritanya tuh. Tiba-tiba kamu yang bawain, sekarang saya mau makan anggur dan korma. Begitu kan. Ternyata Imam Maliki min wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Enggak perlu saya kerja kayak kamu harus kerja baru dapat anggur dan korma. Saya tinggal duduk, ya ada yang bawain. Bagaimana kita memahami 2 hal ini, Bunda? Imam Maliki makomnya tinggi, Bu. Kalau model makom kita memang harus kerja. Dan rezeki itu sebenarnya 2, Bunda, kaitannya. Jaga ibadah dan jaga lisan, selesai. Coba dah perhatikan 2 hal ini. Jaga ibadah, sholat 5 waktu misalnya, Bunda. Kalau sholat 5 waktu ini dijaga, ya, bisa kita jaga dengan berjamaah. Berjamaahnya dari awal. Sholat maghrib mulai kita mengikuti imam dengan Allahu Akbar, takbir yang pertama. Beda. Penilaian Allah itu beda dengan masbuk, orang yang baru 1 rakaat baru dia datang. Ya. Kalau mampu Bunda terus menerus kita berjamaah, tapi mulai dari awal ikut. Dari takbir yang pertama sampai selesai. Ini kan kita menomorsatukan perintah Allah. Nah ya. Maka udah urusannya rezeki itu 2. Jaga ibadahmu, sholatmu jaga. Apalagi engkau tidak meninggalkan yang namanya berjamaah dari awalnya, dari takbir yang pertama. Ya. Maka min haitsu la tasib itu dijamin oleh Allah. Nah itu enggak perlu ya. Ini yang terkadang ke dalam kehidupan ya, memang udah sesuatu yang dijamin oleh Allah. Kenapa membuat kita was-was? Yang belum ada jaminan seharusnya kita was-was. Takut. Apa? Surga atau neraka belum ada jaminan kita. Mati kita nanti husnul khotimah ataupun su'ul khotimah belum ada jaminan. Kalau rezeki sudah dijamin oleh Allah. Makanya rezeki itu tadi sesuatu yang masuk ke dalam perut, sehingga disebutkan seandainya rezeki umatku tinggal sesuap belum masuk ke dalam perutnya, belum wafat. Kenapa si A meninggal? Rezekinya habis. Itu definisi mati. Kenapa si B meninggal? Rezekinya habis. Kalau rezeki kita sudah habis, mati kita. Nah lalu yang ketiga, jaminan Allah di dalam surat Al-Talaq itu bagi orang yang selalu memperbaiki ketakwaannya adalah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau kamu terus memperbaiki keimanan ketakwaanmu kepada Allah, hasbuh, Allah cukupi. Kalau Allah cukupi, Allah jaga. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. salam. Bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Raja Namrud ya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul, katakan, ya narukuni, wahai api, bardan, dingin, sejuk engkau. Wassalamun ala Ibrahim, selamatkan Nabi Ibrahim. Ketika Allah berfirman menyuruh, ya, memerintahkan api itu supaya bardan, barid, dingin, apa ungkapan doa Nabi Ibrahim? Hasbunallah, hasbiallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menolongku, cukup Allah yang menyukupi. Maka Nabi Ibrahim selamat dari kobaran bara api. Nah orang yang memperbaiki keimanan ketakwaannya, hasbuh, Allah jaga, Allah penuhi kebutuhan.